Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan yang mengatur tentang pendaftaran dan peredaran pakan adalah A. Permentan RI Nomor 22 Tahun 2017, B. Permentan RI Nomor 13 Tahun 2019, C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, D. Permentan RI Nomor 19 Tahun 2014. Jawabannya adalah A. Permentan RI Nomor 22 Tahun 2017. Pakan yang dibuat dan diedarkan wajib memiliki nomor pendaftaran pakan. Untuk mendapatkan NPP harus mempunyai A. SIUP, B. Sertifikat mutu, C. Surat rekomendasi, D. Surat keterangan perusahaan. Jawabannya adalah B. Sertifikat mutu. Syarat untuk mendapatkan sertifikat mutu pakan harus dilakukan A. Pengkajian pakan, B. Manajemen pakan, C. Pendaftaran pakan, D. Pengujian mutu dan keamanan pakan. Jawabannya adalah D. Pengujian mutu dan keamanan pakan. Untuk memperoleh NPP harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi antara lain kecuali A. KTP pimpinan dan NPWP perusahaan, B. Surat pernyataan benar dan sah, C. Surat rekomendasi pendaftaran pakan, D. SIUP, Surat izin usaha perdagangan. Jawabannya adalah C. Surat rekomendasi pendaftaran pakan. Untuk memperoleh NPP harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan teknis antara lain kecuali A. Contoh label, B. Sertifikat mutu dan keamanan pakan, C. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase dalam formula pakan, D. Akte pendirian perusahaan. Jawabannya adalah D. Akte pendirian perusahaan. Pengujian mutu dan keamanan pakan dilakukan oleh A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota, B. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, C. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Jawabannya adalah B. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Pengujian mutu dan keamanan pakan dilakukan paling kurang terhadap kecuali A. Kadar air dan alfa toksin total, B. Kadar protein, kadar lemak dan serat kasar, C. Kadar abu, kalsium dan fosfor, D. Karbohidrat. Jawabannya adalah D. Karbohidrat. Untuk pakan ternak ruminansia, selain dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan, dilakukan juga pengujian terhadap A. NDF, B. TDN, C. Asam amino dan kadar urea, D. A dan B benar. Jawabannya adalah D. A dan B benar. Untuk pakan ternak unggas dan babi, selain dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan, dilakukan juga pengujian terhadap A. NDF, B. TDN, C. Asam amino dan kadar urea, D. A dan B benar. Jawabannya adalah C. Asam amino dan kadar urea. Proses pengambilan contoh pakan yang dilakukan oleh wastukan yang mendapatkan surat tugas berdasarkan permohonan pengambilan contoh pakan yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Kepala Dinas Kabupaten Kota dengan tebusan Kepala Dinas Provinsi secara tertulis. Dilakukan sesuai SNI pengambilan contoh padatan nomor A. SNI nomor 190428 tahun 1998, B. SNI nomor 190429 tahun 1989, C. SNI nomor 190429 tahun 1988, D. SNI 190428 tahun 1989. Jawabannya adalah A. SNI nomor 190428 tahun 1998. Kalau untuk contoh semi padatan dan cair, itu jawabannya adalah SNI 190429 tahun 1989.
Dinas kabupaten kota yang belum terdapat wastukan dapat meminta bantuan dari dinas. A. Wastukan atau petugas pengambil contoh pakan yang bersertifikat dari dinas kabupaten kota terdekat. B. Wastukan atau petugas pengambilan contoh pakan yang bersertifikat dari dinas provinsi. C. Wastukan atau petugas pengambil contoh pakan yang bersertifikat dari dinas pemerintah pusat. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Contoh pakan yang telah diambil oleh wastukan atau petugas pengambil contoh pakan harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada pelaku usaha untuk dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan yang disertai dengan A. Berita acara pengambilan contoh pakan, B. Surat tugas wastukan, C. Surat keterangan jenis dan kode pakan, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan untuk dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan. Jika hasil pengujian mutu dan keamanan pakan sesuai SNI dan PTM Pakan, maka diterbitkan sertifikat mutu dan keamanan pakan oleh Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan yang berlaku untuk jangka waktu A. 3 bulan sejak tanggal diterbitkan, B. 4 bulan sejak tanggal diterbitkan, C. 5 bulan sejak tanggal diterbitkan, D. 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jawabannya A. 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk memperoleh NPP, pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring atau online. Kepanjangan PPVTPP adalah A. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Peternakan, B. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, C. Pusat Pemberdayaan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, D. Pusat Pemberdayaan Varietas Tanaman dan Perizinan Peternakan. Jawabannya adalah B. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja. Jika permohonan disetujui, diterbitkan NPP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk keputusan Menteri. NPP berlaku untuk jangka waktu A. 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang, B. 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang, C. 3 tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang, D. 5 tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang. Jawabannya adalah B. 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.